Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 13-21. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang banyak yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin meluas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya mereka melepaskan juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, judul renungan saya tanggal 10 April 2021 ini adalah merayakan Paskah, berarti merayakan perubahan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13-21. Saudara-saudara, para murid Yesus menandai diri mereka yang mengalami kebangkitan itu dengan perubahan. Contoh paling menonjol dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul tadi yang baru saja kita dengarkan. Petrus dan Yohanes bukan mengalami perubahan fisik, tetapi perubahan mental dan perubahan rohani. Perubahan mental yaitu dari rasa takut menjadi berani. Karena tanpa tekanan rasa takut, mereka yang tergolong orang yang kurang berpendidikan itu menjadi amat bijaksana menghadapi mahkamah agama Yahudi. Kemudian mereka mengalami perubahan rohani, yaitu bahwa hidup mereka bukan didikte oleh keinginan-keinginan pribadi yang kadang-kadang membingungkan. Kita kan biasa, orang itu seringkali stres dan bingung. Semakin banyak keinginan yang tidak terpenuhi.
semakin banyak keinginan, semakin stres. Apalagi kalau keinginan itu menyangkut sesuatu yang berada di luar dirinya atau di bawah kuasa orang lain misalnya. Tetapi para rasul ini tidak. Dia hanya menjalankan satu keinginan, atau lebih tepat mereka hanya menjalankan satu keinginan, yaitu melaksanakan apa yang dibisikkan Tuhan kepada mereka. Jadi tidak perlu bingung. Semua aktivitasnya berjalan atas nama Yesus. Mukjizat penyembuhan menjadi tanda bahwa mereka begitu yakin akan kuasa Yesus yang hadir dalam dirinya. Saudara-saudara, cobalah kita renungkan. Kita semua masih berada dalam masa Prapaskah kali ini. Masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kan kita semua merayakan Paskah. Apakah Anda mengalami perubahan? Perubahan mental? Apakah Anda mengalami perubahan mental? Perubahan rohani? Apakah Anda mengalami perubahan rohani? Misalnya, makin berani mengatasi keinginan-keinginan pribadi kita, makin yakin akan kuasa Yesus. Dan marilah kita bersama-sama juga mohon agar Roh Kudus menunjukkan jalan perubahan yang perlu kita tempuh. Barangkali Roh Kudus menginginkan kita mengalami perubahan fisik, dari sakit menjadi sembuh, dari sehat makin sehat. Mental, mungkin dari banyak kecemasan menjadi kurang kecemasan. Banyak keinginan tetapi berani menyederhanakan keinginan-keinginan. Yang tadinya kuasa Tuhan itu hanya salah satu dari kuasa-kuasa yang ada. Ada kuasa Banaspati, ada kuasa Gendruwo, Tuyul, Tetrean, dan kuasa-kuasa lain. Lalu Yesus itu salah satu kuasa. Menjadi kuasa satu-satunya yang lebih berkuasa dari semua yang ada di bumi dan yang ada di langit. Yang kelihatan dan tak kelihatan. Semua berada di kuasa Dia. Apa kita juga berani juga mohon Roh Kudus supaya mengakui hanya kuasa Yesus yang paling besar dari segala kuasa-kuasa. Dengan demikian, kita yang merayakan Paskah berarti merayakan adanya perubahan dalam diri kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.